Kita akan mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam rangka ibadah Paskah pagi ini. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab. Yang pertama dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Kemudian pembacaan yang kedua Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh hati kami bersuka cita karena pada pagi ini kami boleh merayakan Paskah, kebangkitan Kristus, kemenangan Tuhan kami dari maut dan menjadi pemenang. Kami berdoa bersama-sama Tuhan, biarlah kami yang beribadah ini memperoleh karunia kebangkitan untuk kemajuan, untuk keadaan kami yang lebih baik di masa yang akan datang, berdasarkan kasih karunia Kristus yang telah menang atas maut, yang telah menang atas segala kekuatan dan belenggu hidup yang bisa mengitari kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua yang hadir baik di Rumah Lobo, Anjungan, Sulawesi Tengah, Taman Mini, Indonesia Indah ini, maupun yang mengikutinya dari rumah-rumah, sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Markus 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Pembacaan kedua, Yohanes 20 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia,
supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria. Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabumi, artinya guru. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kata Yesus, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Kita bersyukur pagi ini bisa merayakan Paskah, walaupun dalam kondisi yang memang sangat terbatas. Kemarin juga dalam situasi yang masih sangat dipertimbangkan untuk kita kumpul di rumah Lobo Anjungan Sulawesi Tengah ini. Tapi pada akhirnya kita dimungkinkan, jadi sungguh kita bersuka cita boleh berada bersama-sama dengan tentunya tetap menjaga prokes protokol kesehatan yang terus-menerus kita harus gaungkan, baik oleh gereja, oleh pemerintah, oleh siapapun. Yang pertama, tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, tapi ada tambahan, bukan lagi 3M tapi 5M, yaitu tambahannya adalah supaya kita menghindari kerumunan. Nah, kita ini boleh disebut berkumpul, tapi kita tetap menjaga prokes, protokol kesehatan. Yang kelima, supaya kita menghindari mobilitas. Apalagi memang pemerintah dalam rangka Lebaran mengumumkan supaya masyarakat tidak mudik. Jadi tetap menjaga kesehatan. Nah, karena dengan demikian kita mau mendukung apa yang lalu menjadi langkah pemerintah dalam rangka memerangi COVID-19. Saudara-saudara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemuda yang tadi memainkan drama, Abed dan teman-teman. Berikan aplaus kepada Abed dan teman-teman. Ya, itu luar biasa ya. Budian, terima kasih sudah mengarahkan mereka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mereka bisa menyajikan suatu drama adegan mengenai penyaliban Kristus. Saya sangat bersyukur mereka melakukan itu karena dengan demikian kita bisa menghayati atau menginternalisasi lagi detik-detik penderitaan Kristus, terutama penyalibannya di kayu salib. Semoga Abed akan membawa terus ya nilai-nilai penderitaan Kristus ya. Kalau teman-teman lain, Jamal saya lihat tadi memang dia hantam betul si Abed ya. Dia bagi betul si Abed ya, dia gunakan kesempatan. Ya, tapi itu drama ya. Jadi kalau ada saki-saki sadiki Abed ya, biar jo ya. Karena drama tadi memang mau menunjukkan kepada kita suatu gambaran penderitaan Kristus. Saudara-saudara, saya hanya ingin menekankan beberapa hal terkait dengan kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus itu bukan legenda. Legenda itu adalah sebuah kisah, tapi dia fiktif. Kita di Poso itu punya legenda yang disebut Laseo. Ya, Laseo Pai Rumungi. Itu mungkin sudah tahu ceritanya ya, tapi itu fiktif, bukan cerita nyata. Tapi dia melegenda. Maksudnya menjadi cerita yang sangat kuat dalam ingatan kita. Yesus yang bangkit bukan legenda, melainkan nyata. Itu yang pertama ya. Jadi dia bukan tokoh legenda seperti beberapa tokoh dalam dongeng atau legenda-legenda terkenal di Indonesia. Dia sungguh nyata. Saya mau menyebut salah satu sejarawan Yahudi. Sejarawan Yahudi ini tidak percaya kepada Yesus, tapi dia menulis sebuah kisah mengenai penangkapan, penyiksaan, dan penyaliban yang menunjukkan Yesus yang disalib. Nah, jadi sedangkan orang Yahudi yang tidak ada hubungan dengan Yesus, tapi karena dia seorang sejarawan pada masa Yesus, lalu menuliskan kisah itu. Sebenarnya ada beberapa
mengenai tokoh sejarawan yang terkenal yang menuliskan hal itu. Tapi yang selalu dikutip orang adalah Yosefus, sejarawan Yahudi. Jadi yang pertama, Yesus bangkit bukan legenda, dia nyata. Yang kedua, Yesus bangkit bukan cuma sekedar kenangan. Jadi saudara-saudara, kalau kenangan itu begini. Jangan saya lah ya. Kalau saya cerita pacaran saya nanti akan dibalas sama Mama Butet ya pacarannya. Saya mau cerita siapa ya? Abed saya tidak tahu pacaran dengan siapa. Jamal saya juga tidak tahu Jamal pacaran dengan siapa ya. Saya tidak tahu. Papa El saja kita cerita ya, Papa El. Ya, Papa El pacaran dengan Mama El. Ya. Tapi kalau cerita Papa El pacaran dengan Mama El itu bukan kenangan. Karena mereka masih menjalaninya. Yang saya mau cerita ini Mama El ya, saya punya rahasia dengan Papa El. Ya, ada mantannya Papa El ya, ada mantannya Papa El. Tapi sebenarnya tidak betul, saya tidak tahu. Ya, pasti Papa El punya mantan ya, setuju atau tidak setuju pasti punyalah. Nah, cerita itu menjadi kenangan. Cerita itu menjadi cerita masa lalu. Dan tidak mungkin akan menjadi cerita masa kini karena Papa El sudah menikah sama Mama El. Oh, kalau misalnya Papa El masih membawa cerita masa lalu, ya, sementara sudah kawin dengan Mama El, mau ditinju sama Mama El nanti ya. Ya, kita orang mau bantu tinju juga, ya. Nah, itu adalah kenangan. Tapi kebangkitan Kristus walaupun sudah terjadi 2000 tahun yang lebih yang lampau, dia bukan kenangan, melainkan suatu kisah yang terus hadir dan mempengaruhi kita sampai hari ini. Dan kalau kita mau merenungkan hidup kita, ya seringkali banyak yang berkata begini, puji Tuhan, saya mendapatkan sentuhan dari Kristus. Atau puji Tuhan, beberapa orang mengatakan, saya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dia hadir. Dia kemudian menjumpai kita sampai kini. Padahal kita tidak pernah bertemu. Melainkan dia terus menjumpai setiap umatnya. Jadi kebangkitan Kristus atau kisah Kristus yang menang atas maut itu bukan kenangan. Melainkan sebuah kisah atau sebuah hal yang terus terjadi dalam perjumpaan iman kita dengan Kristus. Yang ketiga, kita mengikuti Yesus dan percaya kepada kebangkitannya bukan cuma sekedar tahu. Bukan cuma sebuah pengenalan. Tapi sebuah jalan hidup yang kita lakoni dalam keadaan kita setiap hari. Jadi kebangkitan Kristus dan kepercayaan kita kepadanya adalah suatu jalan hidup. Teman-teman atau Bapak Ibu Saudara, baik yang di rumah Lobo ini atau di rumah-rumah, saya mau menyampaikan menurut apa yang saya pelajari, kemudian saya ikuti. Kristus itu jalan. Kalau dalam Yohanes, akulah jalan, akulah kebangkitan, dan akulah hidup. Akulah jalan, bukan kebangkitan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu betul. Dan itu betul. Maksud saya begini. Setiap orang yang mengikuti Kristus, dia akan mengalami banyak kasih karunia. Nah, selanjutnya nilai yang penting dari Paskah ini adalah bahwa kebangkitan setelah dialami oleh Yesus, yang tadi diperagakan kematian atau penderitaannya atau penyalipannya, lalu pada hari ini, hari ketiga Yesus bangkit. Kita merayakannya bersama-sama. Nah, itu saudara-saudara menjadi pusat dari kekristenan. Banyak orang mau mencoba mengaburkan pusat ini. Mulai dari para pemimpin agama, ketika ada berita mengenai Yesus yang bangkit, mereka bilang, enggak mungkin, itu pasti disembunyikan oleh murid-muridnya, atau pastilah murid-muridnya mencuri mayatnya. Tidak mungkin. Bahkan sampai sekarang perdebatan soal Yesus, terutama kebangkitannya, masih menjadi perdebatan yang hangat. Ada pihak-pihak yang mengatakan gak mungkinlah Yesus bangkit. Dan juga tidak boleh terjadi pada masa kini. Karena begini, saya pernah dulu menjelaskan begini, soal kebangkitan itu beberapa agama percaya.
Kelompok Yahudi juga percaya, tapi kelompok Saduki tidak percaya kebangkitan. Tapi sebagian percaya, sampai sekarang ini beberapa agama juga percaya kebangkitan. Ada yang tidak percaya, tapi sebagian besar percaya. Cuma kebangkitan itu adalah hal yang nanti, hal eskatologis, sesuatu yang nanti terjadi pada masa yang akan datang. Kalau dunia ini sudah selesai, atau kalau kiamat sedang datang. Lalu kemudian terjadilah kebangkitan, di mana orang mati dibangkitkan. Kok tiba-tiba Yesus menunjukkan kepada kita yang nanti terjadi sekarang sudah terwujud. Artinya kepada kita diberitahukan melalui peristiwa kebangkitan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus yang seharusnya nanti bangkit sudah menunjukkan kebangkitannya masa kini. Yang nanti akan terjadi pada masa eskaton, pada masa yang akan datang, sudah ditarik pada kekinian kita. Dan itulah yang menjadi garansi kita. Setiap orang yang percaya kepadanya pasti bangkit. Kita sudah digaransi sekarang. Hanya kita harus membuktikan bahwa dalam iman kita setia atau tidak. Kalau kita setia maka kita akan dibangkitkan. Jadi itu saudara-saudara, karenanya saya mau menyampaikan satu penekanan firman di sini. Jangan sekali-kali bergeser dari pengharapan iman kita. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi kita mengenal Yesus itu bukan cuma sekedar mengetahui atau kemudian memahami, melainkan kita harus mengikutinya. Tema hari ini dalam rangka Paskah itu diambil dari tema PGI dan KWI. Temanya berbunyi, berpaling kepada Sang Hidup. Nah, memang tema ini dirumuskan oleh PGI dalam kaitan dengan situasi kita yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Dengan harapan bahwa manusia yang rapuh, kita ini dalam pandemi ini sadar ya, kita ini semua rapuh. Kita puji Tuhan semua kita masih diberikan kesehatan. Ya, kita diberikan kekuatan. Saya sendiri selalu bersyukur bahwa dalam melayani, walaupun kita sering berjumpa, ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita kemudian melakukan tugas-tugas kita. Teman-teman majelis demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kondisinya masing-masing, kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nah, tapi PGI menyampaikan tema ini dalam pemahaman bahwa kondisi pandemi COVID-19 menunjukkan dengan jelas bahwa kita manusia yang rapuh, sungguh sangat rapuh. Dan karena kita manusia rapuh, kita harus berpaling kepada Sang Hidup. Yaitu Dia yang bangkit, yang kita rayakan pada hari ini. Dalam beberapa penekanan yang saya coba simak dari keterangan mengenai tema ini, bahwa hidup kita tidak bisa dilepaskan dari Dia yang bangkit. Jadi, kemudian yang berikut dalam kaitan dengan tema ini, ingatlah satu hal ini. Yesus adalah Yesus yang bangkit, yang menawarkan kebangkitan. Kalau tadi dalam nilai yang saya jabarkan, nilai terakhir adalah kekristenan berpusat pada kebangkitan. Jadi semua kehidupan kita lalu berpusat pada kebangkitan. Maksud saya berpusat kebangkitan begini. Nemo ndapo masusa raya. Jangan lagi kita merasa khawatir, susah. Karena misalnya, oh depue maparikojo katubuku, ya Tuhan betapa menderitanya saya. Percayalah bahwa Yesus yang bangkit itu bukan cuma sebuah cerita, melainkan Dia akan menjadi tautan hidup kita. Siapa menderita, kalau percaya kepada Yesus yang bangkit, dia akan dibangkitkan dari penderitaannya. Ada amin. Siapa yang mengalami pergumulan, siapa yang mengalami jalan buntu, mungkin sekarang, apalagi sekarang ya, kalau PGI tadi menyebutkan kita manusia rapuh, memang kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami kesulitan yang besar, sangat besar. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang terhalang cita-citanya, banyak orang yang mungkin dulu bekerjanya lancar, sekarang sudah dipotong. Ada yang dipotong 50%, ada yang 75%. Bahkan ada orang yang berhenti gara-gara di stop penghasilannya. Lalu kemudian dikatakan kalau nanti sudah normal baru boleh kita kerja dengan biasa atau mendapatkan gaji seperti biasa. Jadi saudara-saudara, ini lalu kemudian menjadi persoalan kita. Nah, saya mau menekankan di bagian akhir khotbah ini, jangan menyerah. Karena Kristus yang bangkit dan Dia menjadi pusat iman kita. Pusat dalam arti begini,
semua pergumulan kita akan kita lewati dalam kaitan dengan kebangkitan Kristus atau dalam kerangka kebangkitan Kristus. Dia yang bangkit akan memberikan kemenangan kepada kita dan memberikan kebangkitan-kebangkitan dari hidup kita sehari-hari. Jadi hidup kita ini namanya juga pandemi yang saya singgung tadi, itu berderet-deret persoalannya. Nah, hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus untuk memberitahu kepada kita, dalam Kristus ada pembebasan. Jadi kebangkitan dia dalam makna tertentu adalah sebuah pembebasan. Pembebasan dari keadaan-keadaan yang berat. Jadi buat kita semua di sini dengan segala kondisi yang ada, mari terus berjalan dan yakinlah bahwa Kristus yang bangkit itu memang benar menjadi dasar. Kalau tadi disebutkan sebagai pusat, bagaimana kita akan mengalami pertolongan-pertolongan dan pembaharuan Tuhan. Akhirnya saya mau mengatakan, percaya kepada Kristus, percaya kepada Dia yang menang. Selamat Paskah, saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita. Amin.